Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai cara menanggulangi dan bersikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Sebelumnya, saya sendiri adalah Naya Satria Purantara yang akan ditemani oleh teman-teman saya yaitu Nabel, Muhammad Nabil Zadarma, Raihan Alfiandi, dan Yuda Dwi Adrian. Di sini kita akan membahas mengenai sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kemudian ada sikap selektif dalam mendapatkan iptek, mulai dari sikap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, kita itu harus ingat bahwa tujuan penggunaan iptek terlebih dahulu agar kita ingat fungsi adanya pengembangan iptek dan hidup kita. Tujuan dari iptek yaitu yang pertama, membantu manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejatinya itu, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan yang ada di dunia ini merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semestinya takjub dan kagum terhadap alam semesta kita dan caranya bekerja karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari atom, kemudian sampai hal-hal yang besar sehingga cara kerja tata surya kita yang menakjubkan ini. Nah, oleh karena itu kita harusnya bisa menggunakan ilmu pengetahuan teknologi agar kita bisa lebih dekat kepada kemahakuasaan Tuhan yang sangat besar ini. Kemudian fungsi iptek, tujuan iptek yang kedua adalah membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, sudah pasti kan kalau kita itu mengembangkan iptek seperti misalnya telepon genggam, kemudian mesin cuci, kulkas, untuk mempermudah hidup kita dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Bayangkan hidup kita tanpa teknologi, sangat rumit bukan? Nah, perlu kita ingat, penggunaan iptek ini harus kita gunakan dan manfaatkan untuk manfaat hidup kita sendiri dan juga manfaat hidup manusia lain. Jangan sampai iptek yang kita miliki ini bisa merugikan manusia lain, karena hal ini merupakan kebalikan dari tujuan iptek yang telah diciptakan. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, bagaimana sih cara menanamkan sifat tanggung jawab dalam pengembangan iptek? Yang pertama, kita tidak boleh melupakan nilai keagamaan dan dalam penggunaan dan pengembangan iptek. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Tuhan telah menciptakan semua konsep yang ada di dalam semesta ini dengan sempurna. Tinggal kita lah sebagai manusia yang menemukannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus mengingat bahwa pemberian iptek dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini demi kesejahtera manusia. Kemudian kita mengingat tujuan dari bangsa Indonesia kita sendiri yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa salah satu dari tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi sudah pasti dong, kita harus ingat bahwa penggunaan iptek ini merupakan demi pembangunan negara kita, Indonesia. Yang ketiga, kita harus berpegang dalam nilai-nilai moral. Sudah pasti dong, saat menggunakan iptek kita harus berpikir dengan menggunakan etika dan moral kita terlebih dahulu. Jangan menggunakan iptek asal-asalan saja, karena kalau tidak itu bisa merugikan manusia yang lain. Hal ini supaya dalam pengembangan iptek itu kita tidak merugikan sama manusia dan juga kita tidak merugikan lingkungan manusia itu sendiri. Jangan ketika kita menggunakan iptek, malah daerah-daerah sekitar kita malah jadi rusak, seperti hutan-hutan yang tebang tak terkendali, ikan-ikan yang ditangkap tanpa menggunakan pukat harimau yang bisa menyebabkan semua ikan-ikan terangkat, bahkan ikan-ikan kecil, sehingga tidak bisa berkembang biak. Nah, jadi penggunaan iptek yang merugikan manusia dan lingkungan itu tidak berguna dan sia-sia, karena yang harusnya iptek itu menguntungkan manusia malah jadi merugikan manusia. Saya Raihan Alfiandi, absen 31. Saya akan membacakan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bidang perpolitikan dunia dikuasai oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka bisa dengan mudah mengontrol politik dunia dan mengembargo negara-negara yang tidak sejalan dengan pandangan politik mereka. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus bisa menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang kuat dan mandiri. Kita harus bisa mengelola konflik kepentingan yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan, apalagi Indonesia merupakan bangsa yang pluralistik.
Bangsa Indonesia harus bisa menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi masih menjalin kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai hal ini, bangsa Indonesia harus bisa mewujudkan, yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang terakhir, mengadakan reformasi lembaga politik agar fungsi dan manfaatnya bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabdul Dharma, absen 20. Saya akan menjelaskan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi peluang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara-negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Selain itu, ada beberapa sikap selektif terhadap yang bisa kita lakukan terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, menciptakan dan mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan. Lalu yang kedua, menciptakan produk barang dalam negeri. Dengan produk barang dalam negeri ini artinya kita mendukung usaha-usaha yang dibuat dan dihasilkan oleh rakyat kita sendiri. Lalu yang ketiga, berpartisipasi dalam meningkatkan komoditas ekonomi, seperti membuat usaha baru yang lebih inovatif dan kreatif. Dengan ini kita bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Lalu yang keempat, mengutamakan produk lokal daripada produk luar negeri. Ini dilakukan agar usaha kita di dalam negeri lebih maju dibanding negara lain, dan kualitas dari produk lokal bisa meningkat. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan perekonomian. Sekarang ini sudah banyak teknologi yang dikembangkan untuk memajukan perekonomian kita, seperti online shopping, lalu ada online delivery dan lain-lain. Hal ini bisa kita dimanfaatkan oleh pengusaha rakyat kita untuk memajukan usahanya. Oke, selanjutnya adalah sikap selektif di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengambil sisi positif dari penggunaan teknologi dan menjauhi hal negatifnya. Kita harus tahu sisi positif dan negatifnya terlebih dahulu. Lalu kita ambil saja yang positifnya dan jauhi yang negatifnya. Yang kedua, menjaga kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan iptek dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memanfaatkan iptek untuk meningkatkan SDM, tidak hanya untuk hiburan. Kita harus memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Yang terakhir, menghargai adanya HAM. Kita harus menghargai sesama manusia dan hak asasi manusia agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.